dalam doa memohon tuntunan dan hikmat dari Tuhan dalam pembacaan dan perenungan firman-Nya. Kita berdoa. Di pagi hari ini dalam rasa syukur kami datang kepadamu ya Tuhan untuk pemeliharaan dan penyertaan Tuhan dalam istirahat kami malam hari. Terima kasih untuk nafas kehidupan, untuk setiap berkat-berkat yang Tuhan juga telah siapkan bagi kami pada hari ini. Dengan sukacita kami menerima segala kemurahan, kebaikan, kasih Tuhan yang begitu besar ini. Demikian juga saat ini ya Bapa, ketika kami juga akan mendengarkan Engkau berfirman kepada kami. Betapa kami sangat bersyukur, karena melalui firman-Mu ini kami akan semakin diteguhkan, dikuatkan, dan kami juga boleh ditunjukkan untuk dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, khususnya dalam kebersamaan kami, berelasi, berinteraksi dengan setiap orang-orang yang ada di sekitar kami, agar kami dapat saling menopang, saling menguatkan. Bapa, berilah tuntunan Roh Kudus kepada kami sekalian, sehingga kami boleh hikmat untuk memahami firman-Mu dan juga kekuatan untuk melakukannya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, bacaan firman Tuhan kita saat ini dari Galatia pasalnya yang ke-6, ayatnya yang kedua. Galatia pasal 6 ayatnya yang kedua. Mari kita baca bersama-sama. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Yang berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara serta melakukan di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ungkapan bahwa kehidupan itu seperti roda berputar itu tentu bukan hal yang baru bagi kita. Kenapa? Karena kita memahami betul bahwa dalam kehidupan kita itu tidak selalu berada dalam satu titik. Ada kalanya kita dalam keadaan suka, tapi juga kita bisa dalam keadaan duka. Ada kalanya kita kuat, ada kalanya kita lemah. Ada kalanya kita sehat, ada kalanya kita sakit. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam situasi-situasi yang seperti itu, nah tentu kita memahami betul bahwa ketika kita lemah, ketika kita tidak kuat, ketika kita sakit, maka dalam kondisi-kondisi yang seperti itu, betapa kita itu membutuhkan kehadiran orang lain. Betapa kita membutuhkan topangan ya dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Betapa kita membutuhkan penguatan dari orang-orang yang ada di sekitar kita ketika kita lemah, ketika kita dalam pergumulan, ketika kita dalam situasi-situasi yang tidak mudah dalam kehidupan kita. Nah, dalam pembacaan firman Tuhan kita saat ini Galatia 6 ayat yang kedua mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan orang yang percaya, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukanlah merupakan kehidupan yang dijalani sendiri, melainkan kehidupan yang saling menopang, yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Menanggung beban sesama, saudara-saudara, bukan berarti kita itu harus menyelesaikan semua masalah mereka, tidak. Tetapi kita dapat menopang melalui berbagai hal yang bisa kita perbuat, yang bisa kita lakukan. Jemaat di Galatia pada saat itu sedang berada dalam situasi yang tidak mudah yang dialami oleh jemaat di sana. Dan dalam situasi yang seperti itu, ajakan yang disampaikan oleh Rasul Paulus meneguhkan dan menguatkan mereka supaya dalam situasi yang berat, situasi yang sulit itu tidak menjadikan mereka hanya melihat diri mereka sendiri, hanya mementingkan diri mereka sendiri, tetapi ajakan supaya mereka satu dengan yang lain bisa saling menopang,
bisa saling mendoakan, bisa saling memperhatikan, bisa memberikan penghiburan, bisa memberikan nasihat-nasihat yang membangun, dan juga segala sesuatu yang bisa dilakukan sesuai dengan kemampuannya. Nah, demikianlah juga dalam kehidupan kita pada saat ini, baik di keluarga maupun juga dalam persekutuan maupun juga dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan yang saling menopang, yang saling menguatkan, itu menjadi sangat berarti dalam setiap kehidupan kita, khususnya saat-saat kita melewati atau juga menjalani situasi-situasi yang tidak mudah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, catatan yang disampaikan oleh firman Tuhan kita pada saat ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita berada dalam situasi yang kuat, situasi yang sehat, situasi yang mampu kita untuk menolong, maka dalam situasi yang seperti itu kita juga diingatkan supaya tetap memiliki kerendahan hati. Kenapa? Karena bisa saja dalam satu saat tertentu kita berada dalam situasi yang sebaliknya. Kita yang perlu ditolong, kita yang perlu ditopang, kita yang perlu dikuatkan. Nah, oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan kita pada kesempatan saat ini mengajak kepada kita. Ketika kita akan menjalani aktivitas hari ini, pertanyaan reflektifnya kepada kita, Bapak, Ibu, dan saudara, siapa yang saat ini sedang membutuhkan topangan kita? Siapa di antara kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, di keluarga, di persekutuan, atau tetangga kita, siapa yang perlu memerlukan penguatan dari kita? Maka berikanlah topangan itu, berikanlah kekuatan itu. Karena kita bisa memahami bahwa mereka membutuhkan kita. Dan satu saat ketika kita berada dalam posisi yang sama, kita juga membutuhkan kehadiran mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaan reflektif yang kedua adalah mengingatkan kepada kita. Apakah kita juga bersedia memiliki waktu kita, menyediakan waktu kita untuk menolong, untuk menopang orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan itu sesuai dengan kemampuan kita? Doa, nasihat, penguatan, atau apapun yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita lakukan. Adakah kita menyediakan waktu kita? Selain menyediakan hati kita, kita juga menyediakan waktu kita untuk mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebaliknya, ketika kita dalam posisi yang sangat sulit menghadapi beban kehidupan kita, apakah kita juga mau membuka hati kita untuk menerima pertolongan, mau menerima penguatan dari Tuhan melalui orang-orang yang ada di sekitar kita? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada sebuah ungkapan dalam bahasa Sunda yang menyatakan begini: bengkung ngariung, bongkok ngaroyok. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ungkapan yang disampaikan di dalam pepatah bahasa Sunda ini mengajarkan bahwa apapun keadaan seseorang, kuat atau lemah, mampu atau terbatas, hendaknya tetap hidup dalam kebersamaan, saling merangkul, saling membantu, dan tidak kemudian kita meninggalkan satu dengan yang lain. Dalam kebersamaan, setiap beban akan menjadi lebih ringan, dan tentu saja setiap sukacita akan menjadi lebih bermakna. Seturut dengan firman Tuhan kita saat ini, mari Bapak, Ibu, dan saudara, bukakan hati kita, bukakan juga segenap diri kita, luangkan waktu kita. Mari kita berbuat sesuatu untuk menopang, menguatkan orang-orang yang ada di sekitar kita sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan. Tuhan memberkati dan menyertai kita supaya kita terus bisa hidup dalam kebersamaan yang saling menopang dan menguatkan. Amin.